Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, mari kita mulai dan kita belajar bareng kembali. Oke, dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi teori teknik lapangan, dan kita bisa anggap saja konten kali ini adalah pengalaman atau pertanyaan saya ya. Waktu masih belajar dan masih awam banget pada bidang pengelasan, meskipun sampai saat ini status saya masih tetap belajar dalam pengelasan ya. Intinya kita belajar bareng bersama-sama ya dalam bidang pengelasan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, jadi simak sampai habis videonya. Yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaturan ampere, dan di sini saya akan pakai mesin las Rhino 900 watt dengan keseluruhan ampere 120 ampere ya sobat kreatif. Sedikit pengalaman saya saja dalam pengaturan ampere akan berbeda-beda pada tiap merek mesin las dan pada ampere mesin lasnya sendiri ya. Karena mesin las itu ada yang 120, 125 dan 160 ampere ya, dan setelan ampernya akan berbeda-beda karena harus disesuaikan ya dengan ketebalan media yang mau dilasnya. Oke, terus bagaimana cara kita mengetahui kalau ampere yang kita pakai pas ya pada ketebalan besinya pada pengelasan kita? Sobat kreatif harus paham penetrasi kematangan pada hasil lasannya, dan di situ piling kita dibutuhkan ya. Nanti kita jelaskan kembali sambil praktek. Untuk yang kedua, pertanyaan yang sering muncul ketika saya masih belajar yaitu dari elektroda atau kawat las yang dipakai. Karena elektroda sangat banyak macamnya dan ukurannya ya. Jadi kita akan kebingungan mana yang pas buat besi tipis dan besi tebal. Sebagai contoh, untuk besi tipis saya biasa pakai elektroda dari RD260. Sobat kreatif juga bisa pakai RB26 atau RD240. Oke, dan untuk RD260 dan 240 sama-sama buat besi tipis ya, karena mempunyai kode yang sama yaitu E6013. Terus apa yang membuat perbedaannya? Yaitu dari bahan baku yang dipakai pada kedua kawat lasnya ya sobat kreatif. Seperti RD260 adalah kawat las dengan tipe titania tinggi dan RD240 adalah kawat las dengan tipe titania tebal. Untuk sobat kreatif yang masih belum paham fungsi dan kegunaannya, bisa cek artikel blog saya di deskripsi. Sudah saya cantumkan untuk linknya ya, lengkap dengan arti kode yang dimaksud E6013 beserta pengertiannya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk ukuran kawat lasnya saya biasa sesuaikan juga dengan ketebalan medianya. Kita ibaratkan ketebalan yang mau dilasnya adalah dari 0,2 ketebalannya sampai batas tebal 2 mm ya. Saya biasa pakai ukuran untuk elektrodanya pakai yang 2 mili atau di atasnya sedikit ya. Kalau ketebalan medianya dari 2 mili sampai batas tebal 5 mili, saya biasa pakai elektroda ukuran 2,6. Dan jangan salah sobat kreatif, itu hanya untuk media mati atau tanpa getaran seperti pagar, kanopi, meja, rak dan lain-lain. Untuk pembuatan hal seperti itu akan berbeda dengan media seperti rangka motor, sasis mobil dan lain-lain ya yang ada getarannya. Kawat yang dipakai berbeda, jangan pakai kawat khusus besi tipis tanpa beban seperti yang mau saya pakai seperti ini, karena akan retak, tidak akan kuat buat getaran ya sobat kreatif. Insya Allah next di kesempatan lainnya kita bahas elektroda untuk pengelasan media seperti itu ya. Untuk yang ketiga ini yang sering buat jengkel dan selalu jadi pertanyaan saya ketika belajar pengelasan, yaitu dari hasil lasan yang numpuk, tidak nempel, banyak banget kotorannya ya. Mungkin dari sobat kreatif ada yang pernah mengalaminya juga. Itu disebabkan kalau menurut teori sederhana saya di lapangan adalah dari piling kita yang belum paham dengan pengaturan ampere yang pas ya. Bisa disebabkan juga dari kecilnya ampere yang terlalu kecil, kotornya permukaan media yang mau dilasnya seperti minyak, oli, bekas cat, karat yang tebal dan lain-lain. Dan juga dari lembabnya elektroda yang dipakai juga bisa ya sobat kreatif. Jadi kalau elektroda yang lembab itu elektrodanya akan mudah pecah pada ujungnya, dan ke pembakaran dan penetrasinya yang akan berkurang ya sobat kreatif atau tidak stabil. Itu hanya teori sederhana saya, mungkin akan berbeda dengan yang lainnya, dengan welder yang lain.
yang sudah senior, sobat kreatif bisa praktekkan dan simpulkan sendiri di tempat atau di rumahnya ya, untuk kenapa hasil lasannya bisa numpuk seperti itu. Oke sobat kreatif, untuk selanjutnya yang sering bikin bingung saya ketika belajar pengelasan, yaitu dari cara pengelasan sambungan yang renggang. Pada kesempatan sebelumnya juga saya pernah bahas teori sederhana ini ya. Sobat kreatif bisa cek di playlist videonya kalau masih belum paham dengan penjelasan yang ini. Oke, saya sudah siapkan bahan prakteknya di sini ya. Hollow 50x50 ketebalan 2 mili. Oke, untuk pada bahan dengan ketebalan setebal ini atau dari 1,4 mili ke atas, sobat kreatif bisa mengelasnya tanpa harus pakai kawat tambal ya. Itu pun jika sambungannya renggang seperti ini ya. Karena dalam pengelasan sambungan besi tipis diharuskan rapat untuk jaraknya untuk mendapatkan hasil yang pas ya. Dan caranya sobat kreatif, ambil dari sudut yang utuh, setelah penetrasinya cukup, geser perlahan ke bagian hollow yang satunya. Usahakan jangan terlalu cepat ya pergerakannya sobat kreatif. Atur saja ketika sudah pas lelehannya, baru tarik ke atas, sesuaikan dengan penglihatan dan perasaannya ya, dengan feelingnya. Jangan terlalu anteng juga sobat kreatif, meskipun tebalnya hollow ini 2 mili akan tetap bolong kalau kita terlalu lama menahannya ya. Pertanyaan selanjutnya ketika masih meraba bidang pengelasan adalah dari hasil lasannya yang mudah patah ya sobat kreatif. Pengalaman ini saya alami ketika konsumen meluapkan kekecewaannya pada saya karena pesanannya retak patah dari hasil lasannya ya. Dari situ timbul banyak pertanyaan kenapa hasil lasan saya bisa seperti itu. Dan sedikit jawaban yang bisa saya simpulkan dari beberapa kali praktek, yaitu dari kurangnya penetrasi lelehan penyatuan kedua bagian sambungannya ya sobat kreatif. Itu bisa disebabkan dari cepatnya pergerakan, kurangnya ampere yang diatur ya, atau bahasa lapangannya hasil lasannya mentah. Dan hal seperti ini juga pernah saya bahas di konten saya sebelumnya. Untuk sobat kreatif yang masih baru bergabung dengan channel sederhana ini, bisa cek di playlist videonya ya. Dan dari kedua hasil lasan ini saya kurang tahu sobat kreatif bisa membedakan atau tidak warna kedua bekas lasan ini, mana yang mentah dan mana yang matang ya di dalam video ini. Karena kalau kita lihat secara langsung itu punya perbedaan warna yang sangat kontras sobat kreatif. Mana yang kurang penetrasi dan mana yang pas. Dan dalam bekas patahannya, untuk yang mentah akan patah pada bagian tengah lasannya. Dan untuk yang saya kategorikan matang, bekas patahannya adalah dari hollownya yang patah ya, bukan lasannya seperti ini. Sobat kreatif bisa praktekkan langsung untuk jauh lebih memahaminya apa yang saya coba maksudkan ya dalam video ini. Oke sobat kreatif, dan praktek pengelasan tersebut saya pakai ampere dengan ampere yang sama ya, di 60 ampere. Agar sobat kreatif bisa paham keterkaitan, meskipun kurang ampere bisa menimbulkan kurangnya penetrasi pada medianya ya, pada hasil lasannya. Dengan ampere yang besar pun sama akan menyebabkan kurangnya penetrasi. Kalau pergerakannya terlalu cepat, semua itu akan kita pahami sobat kreatif kalau kita sering banyak berlatih. Coba terus mencoba, mengasah perasaan, jadi tetap semangat sobat kreatif, terus belajar. Saya pun insya Allah masih tetap belajar sampai saat ini. Baiklah, kita lanjutkan. Dan hal yang tidak kalah menjengkelkan dan buat saya kebingungan ketika masih belajar adalah dari sering lengketnya elektroda. Untuk yang pernah belajar las, pasti hal ini pernah dialami oleh semuanya ya. Karena saya belajar otodidak, jadi pas waktu kebingungan saya pusing sendiri, mencari tahu sendiri, jadi harap dimaklumi ya oleh semuanya. Kalau bahasa penyampaian saya pada video ini tidak semestinya seperti pada sekolahan ya. Sebaiknya jangan diikuti cara saya, karena belajar yang baik itu harus ada gurunya. Jadi jangan sungkan, di samping kita belajar sendiri pada video-video atau tutorial-tutorial seperti ini, kita harus sering menanyakan juga pada yang senior-senior yang sudah paham pada bidang teknik pengelasan. Oke, kita langsung saja sobat kreatif, kita cari terlebih dahulu penyebab-penyebab apa saja yang membuat elektroda bisa lengket ya. Dan kesimpulan sederhana saya yang masuk di akal saya, yang pertama dari ampere terlalu kecil. Kita bisa buat contoh imajinasi yang sederhana ya. Pada starter motor atau mobil, kalau baterai akinya lemah akan seperti apa ya. Sama akan tersendat pengoperasiannya, karena mesin las ini adalah mesin yang beroperasi mengandalkan pengapian yang besar dan daya watt yang besar juga sobat kreatif. Jadi kalau ada pertanyaan ya dari sobat kreatif yang menanyakan kenapa mesin las 450 watt dipakai pada daya 900 watt selalu jeglek atau turun ya. Karena meskipun wattnya yang tertera 450 watt akan tetap membutuhkan daya 2 kali lebih besar dari daya yang tertera untuk mendapatkan hasil yang stabil pada pengapiannya ya.
Sama seperti halnya dengan mesin las yang 900 watt yang saya pakai ini. Ketika beroperasi akan membutuhkan daya di kisaran 1200 watt, dan yang 450 watt pun sama ya sobat kreatif. Meskipun yang tertera mesin yang saya pakai ini 900 watt ya, tetap akan di atasnya membutuhkan wattnya. Bisa dipahami ya pentingnya ampere pada sebuah mesin las. Oke, yang kedua yang jadi penyebab lengketnya elektroda adalah dari posisi kawat elektrodanya yang terlalu tegak. Meskipun ampere sudah besar akan tetap lengket juga sobat kreatif. Kesimpulan sederhananya yang masuk akal, sobat kreatif bisa lihat ujung elektrodanya. Jadi kalau terlalu tegak posisinya, yang pertama akan tersentuh media. Yang mau dilasnya adalah kawat bagian tengahnya ya, bukan si lapisannya. Contoh imajinasinya sobat kreatif bisa satukan kabel tembaga biasa yang kedua-duanya mengandung aliran listrik, atau kita kosletkan ya. Jika bersentuhan kedua-duanya pasti akan lengket juga sobat kreatif. Itu pun berlaku pada elektroda karena sedikit sistemnya sama saja dengan pengosletan sebuah kabel ya. Jadi untuk ringkas lebih rincinya versi saya, porsi kawat dalam pada elektroda ini adalah untuk perangsang percikannya saja ya. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh kandungan bahan yang terdapat pada lapisan kawatnya. Makanya dalam pengelasan kawat elektroda ini tidak rapat dengan media yang dilasnya ya. Jadi ada jarak atau renggang. Hanya pertama pengelasannya saja yang bisa kita sebut sebagai starter, seperti pada halnya sebuah kendaraan ya sobat kreatif. Semoga sobat kreatif tidak kebingungan dengan penjelasan saya seperti ketika saya belajar sendirian ya. Oke, untuk selanjutnya yang jadi penyebab lengketnya elektroda adalah dari lembabnya kandungan pelapis pada kawatnya. Kita coba praktekkan dengan cara seperti ini ya. Saya akan rendam sebentar elektrodanya pada air biasa, lalu saya akan diamkan selama 2 menit agar sedikit meresap airnya ya. Untuk lembabnya elektroda yang bisa saya simpulkan adalah dari keroposnya kandungan pelapis yang menyebabkan tidak stabilnya pada pembakarannya ya, lengket dan numpuk pada hasil lasannya. Seperti yang pada bagian sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya. Imajinasinya sobat kreatif bisa bayangkan sebuah busi pada sebuah motor, kalau kotor atau basah akan sama-sama menghambat operasi pada sebuah mesin ya. Oke, dan untuk kenapa kawat elektroda bisa lembab, itu bisa disebabkan dari tempat penyimpanannya di tempat suhu yang dingin ya. Jadi tidak harus kena air juga untuk lembabnya sebuah elektroda, karena kita tahu besi biasa juga akan berkarat tanpa kita rendam ya sobat kreatif, tanpa kita rendam dengan air. Jadi usahakan simpan pada tempat suhu yang hangat, kalau enggak juga kasih alas bekas koran. Itu bisa kita lihat kenapa kemasan kawat las di toko dikemas dengan begitu rapat kemasannya, itu untuk menjaga agar kawat tidak lembab ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita coba pengaruhnya elektroda yang lembab dan yang kering ya pada pengelasan. Dan di sini saya akan samakan ampernya seperti yang awal, yaitu di 60 ampere ya sobat kreatif. Sobat kreatif bisa perhatikan. Dari sini kita atau saya bisa simpulkan ya, jika semuanya dalam bidang pengelasan itu saling berkaitan, saling mendukung antara pengaturan ampere, kawat las yang dipakai. Untuk kebersihan media, posisi kawat las dan perasaan atau feeling kita ya yang utama ketika pengelasan berlangsung. Dan mungkin banyak lagi ya, kita bisa ambil sedikitnya poin-poin untuk acuan kita waktu belajar las, agar sedikitnya bisa mengatasi hal-hal tersebut dan kesulitan-kesulitan lainnya pada praktek kita di lapangan ya sobat kreatif. Untuk mengurangi rasa penasaran, kita coba juga pengelasan pada media yang kotor ya seperti ini. Apakah benar bisa jadi penyebab lengketnya elektroda? Untuk ampere kita samakan dengan yang pertama di 60 ya. Dan untuk elektroda kita pakai yang kering juga, dan kita coba praktekkan juga pengelasannya pada media yang kita bersihkan terlebih dahulu, agar kita sama-sama tahu ya sedikit perbedaannya ya dalam praktek kali ini. Oke sobat kreatif, sudah jelas ya apa saja penyebab elektroda bisa lengket dan lain-lain. Sekarang kita bisa lanjutkan kembali ya pada pertanyaan sobat kreatif, mungkin juga pertanyaan saya dulu ya. Untuk pengelasan sambungan yang renggang pada besi galvanis dengan ketebalan 0,8, karena sering juga yang menanyakan, Bang coba dong pengelasan 0,2, coba bisa nggak ketebalan 0,4. Mungkin yang paling sering saya dengar adalah, coba lebih tipis lagi Bang, kalau 0,8 anak SD juga bisa ya, seperti itu. Dan semacamnya lah ya. Biar saya sedikit jelaskan yang menurut saya yang masuk akal ya di kepala saya. Di sini saya akan pakai hollow dengan jarak yang renggang pada besi galvanis ketebalan 0,8, dan saya biasanya di ketebalan ini selalu pakai kawat tambal dalam pengelasannya.
Itu pun kalau jaraknya renggang dan tidak memungkinkan untuk dilas secara langsung ya sobat kreatif. Karena setahu saya dalam bidang jasa seni las atau usaha las seperti ini, saya pun belum lama dalam bidang ini ya. Tapi yang kita jual insya Allah kualitasnya bagaimana agar hasil atau karya kita tidak hanya bagus dalam tampilannya saja, tapi dalam perakitannya juga ya. Jadi kita tidak harus memaksakan pengelasan yang harus pakai kawat tambal seperti besi ketebalan 0,2, 0,4 dan lain-lain yang dianggap terlalu tipis ya. Kita las secara langsung. Kalaupun kita mampu dan bisa mengelasnya tanpa kawat tambal, mungkin tidak akan secepat dan pengelasan yang memakai kawat tambal. Dan untuk kekuatan tidak akan sekuat yang memakai kawat tambal juga ya sobat kreatif. Karena sejatinya dalam bidang pengelasan dengan ketebalan 1 mm ke bawah, memang diharuskan memakai asetilin, las karbit dan lain-lain yang diperuntukkan untuk besi tipis. Tapi bukan tidak boleh memakai mesin las MMA seperti ini asal pengelasan besi tipisnya dengan aturan. Karena semuanya punya batasan atau aturannya ya sobat kreatif. Jadi yang harus dipahami oleh kita semua, video ini, konten-konten seperti ini bukan untuk ajang siapa yang paling mahir dalam pengelasan, yang ditentukan pada siapa yang paling bisa mengelas besi paling tipis ya. Insya Allah semua punya karya tanpa harus unjuk skill dan memaksakan diri sobat kreatif. Oke dan baiklah sobat kreatif, mungkin seperti itu sedikit pengalaman dari seorang pemula. Semoga bisa bermanfaat dan jadi penyemangat buat sobat kreatif yang sekarang sedang belajar pada bidang pengelasan. Kita belajar bareng tetap di channel sederhana ini. Kita eratkan silaturahmi, kita jauhkan saling menghakimi, menjatuhkan, membandingkan satu sama lain. Kita sama bekerja keras bersama-sama, jelas pemula dan senior master tak ada beda, sama-sama setara dalam tahap belajar semuanya. Dalam tahap meraba karya-karya yang harus tetap dikembangkan, banyak sesuatu yang baru di depan untuk kita coba satu persatu. Jadi jangan lelah, tetap semangat, sehat, sukses, lancar jaya selalu untuk semuanya. Tergantung pada diri kita seperti apa yang akan tetap menjaga karisma wibawa usaha karya-karya kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.